Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah UKM KPI Universitas Hasanuddin Makassar menggelar Seminar Nasional Gagasan dari Timur, Jumat 22 November 2024. Seminar nasional ini mengangkat tema transformasi Ibu Kota Nusantara menuju kemandirian pangan dan energi untuk Indonesia 2045. 3 orang narasumber hadir membahas topik kemandirian pangan dan energi di Ibu Kota Nusantara (IKN) ini. Ketiga narasumber tersebut adalah Direktur Transformasi Hijau Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agus Gunawan STM Engineering dan tenaga ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian Profesor Dr. Yusran Jusuf Eshud MSI IPU, juga Guru Besar Fakultas Pertanian Unhas Profesor Dr. Insinyur Meta Mahendra Datta. Seminar tersebut berlangsung secara hybrid, dihadiri mahasiswa Unhas dan mendapatkan apresiasi dari Kepala Subdirektorat Pengembangan Prestasi dan Talenta Mahasiswa Dr. Insinyur Suhatman Eshud MSI. Dirinya menyebut topik ketahanan pangan dan energi sangat penting untuk dibahas di tengah dinamika geopolitik, perubahan iklim, serta peningkatan populasi yang terjadi saat ini. Saya kira kalau dari pihak Unhas ya, khususnya akademik dan kemahasiswaan, semua kegiatan-kegiatan apakah itu penalaran, apakah itu olahraga, apakah itu seni, sangat disupport, didukung. Karena kita menyadari menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini itu mengasah aneka pengetahuan, mengembangkan wawasan dan meningkatkan keterampilan. Jadi kita pasti support. Wah, itu penting sekali. Nah, ini kan persoalan isu energi, isu pangan. Tidak bisa kita menjadi negara yang berdaulat, yang mandiri kalau kita tidak berdaulat di bidang pangan dan energi. Apalagi dengan situasi sekarang, persoalan geopolitik, persoalan perubahan iklim, persoalan peningkatan populasi, itu implikasinya peningkatan kebutuhan pangan dan energi, dan itu harus kita antisipasi. Makanya membahas hal-hal seperti itu penting sekali bagi generasi muda. Wakil Ketua Umum UKM KPI, Koordinator Divisi Kajian Amar Mashhudul Haq menyebut, kegiatan ini menyoroti peran penting wilayah timur Indonesia dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sementara tenaga ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Pertanian Profesor Dr. Yusran Jusuf Eshud MSI IPU menyebut, isu ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi guna mencapai swasembada pangan. Ya, yang pertama saya pikir bagus sekali nih topik yang diangkat oleh UKM KPI karena mengangkat tema gagasan dari timur, bagaimana mewujudkan ketahanan pangan nasional. Itu persis sama dengan program prioritas pemerintah Prabowo, ya. Bagaimana memastikan Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia, ya. Bagaimana Indonesia secepatnya bisa swasembada pangan, ya. Ini sudah dilakukan beberapa program Kementerian Pertanian. Ada program intensifikasi, yaitu melakukan modernisasi pertanian menggunakan bibit unggul untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan indeks pertanaman, ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan ekstensifikasi, mengoptimalkan lahan-lahan rawa, kemudian melakukan penambahan pencetakan sawah. Itu semuanya ujungnya adalah memastikan ketahanan pangan kita tercapai. Ya, kalau isu ketahanan pangan memang secara umum kendala alam itu adalah perubahan iklim, ya. Kita juga ada konversi lahan, ya, yang besar, ya. Sehingga itu semua harus jalan. Yang kedua adalah bagaimana mentransformasi dari pertanian tradisional ke modern. Karena dengan upaya itulah yang bisa mempercepat proses pencapaian swasembada pangan. Terkait dengan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas ini menyebut, perubahan iklim serta kebutuhan akan transformasi pertanian tradisional ke modern menjadi yang utama. Dirinya pun menyebut Sulawesi Selatan sebagai salah satu wilayah penghasil beras nasional memiliki potensi yang besar sebagai salah satu penopang utama IKN. Kalau Sulsel kita salah satu provinsi 12 provinsi penghasil beras nasional, ya. Dan yang kedua di Sulawesi Selatan ini kita ada 2 musim yang justru membuat keseimbangan produktivitas kita tidak akan pernah terputus karena setiap musim ada, ya. Karena ada musim barat, ada musim timur.
Prof. Yusra menambahkan, Sulawesi Selatan memiliki dua musim, yakni musim timur dan barat, yang mampu menopang keseimbangan produktivitas Sulawesi Selatan. Iva Syarahman, Andrea Riren Karina, Unhas TV.